Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita bersihkan jiwa kita. Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Syariatnya dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Kita berharap Allah memberikan ketenangan kepada kalbu kita, memberikan ketentraman, menjadikan kalbu kita menjadi nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita ingin dijadikan orang yang senantiasa bersilaturahim, menjalin silaturahim kapan dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta memanfaatkan media dan kesempatan berkomunikasi di berbagai kalangan. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk beramal yang soleh dan solehah, serta kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berkahilah umur kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah ya Allah amalan kami, berkahilah ya Allah rezeki kami, berkahilah ya Allah keluarga kami, berahilah ya Allah anak cucu dan keturunan serta orang-orang yang kami cintai, dan ya Allah ya Rabbana, berkahilah kami dimanapun berada dan dalam keadaan apapun kami berada di berbagai tempat di muka bumi ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, di bulan Sa'ban ini ya Allah, berikanlah pada dari bulan Sa'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan, dan kabulkan maksud dan tujuan kami. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Maha yang Maha mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami. Ya Allah ya Rabbana ya alim ma fis syudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana kabulkan doa dan permintaan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu hembuskan nafas kita, tiupkan ke telapak tangan kita dengan tiupan yang disertai sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita usapkan ke seluruh kita dari ujung rambut sampai kaki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih hidup dan ingin hidup kita sesuai dengan yang memberikan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua ini dijadikannya oleh Allah sebagai ahli ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak semata aku ciptakan jin dan manusia baik untuk beribadah. Manusia itu adalah kita. Jadi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita itu termasuk yang konslet, ya, konslet alias salah posisi, bisa jadi karena memang kita sendiri atau karena memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia supaya tidak konslet, supaya tetap lurus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu memberikannya kenikmatan kepada kita dan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akui bahwa Allah itu maha mengetahui, maha segala-galanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita juga tahu bahwa nanti di hari kiamat itu raja satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang juga Allah itu raja satu-satunya, tapi manusia banyak yang menganggap ada raja lain. Orang atau manusia yang menganggap ada raja lain selain Allah itu adalah disebutnya musyrik. Dan kita tidak termasuk yang syirik, ya, tidak termasuk kelompok orang-orang yang musyrik. Dengan cara apa kita buktikan? Dengan lisan kita, getarkan dengan qalbu kita, buktikan dengan perbuatan kita, dan luruskan dengan doa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, insya Allah kita termasuk yang ingin mendapatkan petunjuk Allah, ingin dibimbing oleh Allah, ingin menjadi abdinya Allah, ingin mendapat pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Tirulah orang-orang yang sudah menjadi teladan bagi manusia, yaitu mereka yang mustaqim, yang di jalan yang lurus, ya, yang istiqamah, yaitu orang-orang yang al-amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dan menikmati nikmat dari Allah. Ya, jangan lupa mendapat nikmat dan dinikmatkan untuk bisa tetap dalam nikmat Allah. Yang namanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah, dan selalu segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Juga dia senantiasa islah, bersilaturahim dengan sesama penghuni bumi, terutama dengan sesama manusia. Karena siapa yang memutus silaturahim, yang tidak berbaik-baik dengan penghuni bumi, maka diharamkan masuk surganya Allah. Jadi la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak dibolehkan atau tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Memutus silaturahim dalam artian sempit adalah kita tidak baik kepada orang lain, berbuat jelek kepada orang lain, tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat, dan ujung-ujungnya merugikan orang lain. Ingin dia mendapatkan nikmat dan dinikmatkan. Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa yang dimurkai? Itulah yang namanya bangsa-bangsa yang bawang, yang menamakan diri kalau dalam istilah sekarang orang-orang Yahudi, Bani Israel yang bawang, yang tidak pernah mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari para nabinya, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Juga mereka menganggap Allah punya anak yang namanya Uzair.
juga mereka membangkang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling membunuh, mereka tega satu dengan yang lain hanya demi memenuhi syahwatnya, sehingga digelari mamdu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemudian juga kita berlindung dari hal-hal yang menjadikan diri kita itu menjadi dolin, yaitu orang yang tersesat. Yang tersesat yang bagaimana? Yang selalu membelokkan ayat untuk kepentingannya masing-masing. Menjual ayat dengan harga murah hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi, kesenangan syahwat, naruri atau insting-insting kemanusiaan. Apakah kita bisa terjadi seperti itu? Bisa. Makanya disebut juga ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita berhindar dari karakter-karakter maghdub dan dolin. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahagia kita ungkapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita termasuk yang berserah diri bertahan hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bertekad untuk mempertahankan keislaman kita dan kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, dan jangan mati wala tamutunna, jangan mati kalian illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri, menganut Islam dengan benar, mencontoh perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mencontoh beliau, Allah sudah memberikan kitabnya berupa Al-Quran, memberikan bimbingan bagaimana cara beribadah, memberikan contohnya langsung oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan pedomannya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Insyaallah kita termasuk yang yakin bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa mengubahnya, karena Allah lah yang menjaminnya keotentikan Al-Qur'an dan keaslian Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ya, insya Allah. Bagaimana caranya kita dalam mengamalkan Al-Quran, mengikuti ajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah di dalamnya? Maka kita harus bahagia dan kita harus berjamaah, barengan bersama-sama, paling ulah aing-aingan, jangan pakia-kia, jangan bercerai-berai. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jangan bercerai-berai. Artinya apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Kanjeng Nabi kalau dia tetap bahagia, penuh dengan optimisme, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu. Kanjeng Nabi memberikan pedoman kepada kita, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bukan yang paling banyak istrinya, Pak Teguh. Bukan dari ibu begitu ya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak jabatannya, tapi yang paling banyak manfaatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan minder hidup di dunia. Cari potensi dalam diri kita, kompetensi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk memberi manfaat. Khairun nas manfa'uhum linnas. Jangan lupa panjang umur baik amal. Khairun nas man tola umur.
wa hasuna amalu. Jangan lupa sebaik-baik perbuatan adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yuk kita bahagia istiqamah berjamaah baca Quran, insya Allah. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Ali Imran. Selamat bergabung dari Cirebon, Ibu Irin bersama keluarga Ibu Hilda bersama keluarga dari Surabaya, Kang Ihsan, dari Bandung, Ibu Hafiz, Bu Beis, Kang